Mari kita bicara jujur, dari hati ke hati. Berhentilah membohongi diri sendiri dengan memakai outfit mahal atau menenteng tas bermerek yang sebenarnya hasil dari limit pinjaman online yang sudah menggap-menggap. Di dunia nyata yang keras ini, tidak ada beban yang lebih melelahkan secara mental daripada harus selalu terlihat wah dan mapan di depan orang lain. Sementara, jantungmu berdebar kencang setiap kali mendengar suara motor kurir paket atau ketukan pintu yang kamu curigai sebagai penagih hutang. Kamu mungkin mendapatkan pujian setinggi langit di kolom komentar media sosial. Tapi, pujian itu tidak akan pernah bisa membantu menenangkan pikiranmu saat malam hari ketika kamu menatap plafon kamar sambil menghitung berapa hari lagi sisa uang di rekeningmu bisa bertahan. Hidup dalam kepalsuan adalah bentuk penjara yang kamu bangun sendiri dindingnya, di mana setiap bata penyusunnya adalah rasa takut dianggap miskin oleh orang-orang yang sebenarnya bahkan tidak memberikan kontribusi 1 rupiah pun untuk keberlangsungan hidupmu. Kelelahan emosional akibat berpura-pura kaya ini adalah racun yang secara perlahan menghancurkan produktivitas dan kreativitasmu. Karena seluruh energimu habis hanya untuk menjaga agar topeng kesuksesanmu tidak retak di depan publik. Kalau kamu masih merasa bahwa gaya hidupmu saat ini normal, coba kita lihat fakta pahit yang disajikan oleh data dari Otoritas Jasa Keuangan atau berbagai lembaga survei finansial independen mengenai kondisi ekonomi masyarakat kelas menengah kita saat ini. Ada lonjakan yang sangat mengerikan pada angka utang konsumtif di kalangan usia produktif yang membuktikan bahwa kenaikan gaya hidup masyarakat saat ini sama sekali tidak sebanding dengan kenaikan pendapatan real mereka. Mayoritas dari kita justru didorong oleh kemudahan akses kredit instan dan fitur bayar nanti yang membuat ilusi seolah-olah kita memiliki daya beli yang besar. Padahal itu hanyalah uang masa depan yang sedang kita rampok secara paksa untuk kesenangan sesaat hari ini. Riset menunjukkan bahwa banyak anak muda yang rela terjebak dalam bunga tinggi hanya demi barang-barang yang nilainya langsung jatuh drastis begitu barang itu dibuka dari kemasannya. Ini adalah bukti nyata bahwa kita sedang mengalami krisis identitas finansial, di mana kita lebih memedulikan simbol kekayaan daripada hakikat dari kekayaan itu sendiri. Sebuah tren berbahaya yang jika tidak segera dihentikan akan membuat satu generasi terjebak dalam kemiskinan struktural yang sulit untuk diputus. Untuk mempermudah logikanya, bayangkan kamu sedang membangun sebuah rumah yang bagian depannya dipasangi pagar besi yang sangat mahal, kokoh, dan terlihat sangat elit bagi siapapun yang lewat di depannya. Namun, jika orang masuk ke dalam, mereka akan melihat bahwa dinding rumahmu sebenarnya hanya terbuat dari kardus bekas yang rapuh. Inilah perumpamaan bagi orang-orang yang memaksakan casing luar mewah, tapi fondasi ekonomi di dalamnya keropos total. Mereka sedang membangun perlindungan semu yang akan hancur seketika saat badai ekonomi atau masalah kesehatan datang melanda. Setiap kali kamu membeli barang bermerek, hanya agar tidak dianggap rendah oleh lingkunganmu, kamu sebenarnya sedang membayar sebuah pajak sukarela yang sangat mahal. Kepada pemilik perusahaan besar dan kepada persepsi orang lain, yang sama sekali tidak ada gunanya bagi masa tuamu. Pajak penampilan ini adalah biaya yang paling tidak logis untuk dibayar, karena uang yang kamu keluarkan itu tidak akan pernah kembali menjadi aset yang bisa memberikan imbal hasil, melainkan hanya menjadi sampah konsumsi yang akan usang dimakan zaman. Kamu harus sadar bahwa keamanan finansial yang sejati tidak membutuhkan panggung atau penonton, karena nilai diri yang asli tumbuh dari seberapa kuat fondasi ekonomi yang kamu bangun di dalam, bukan dari seberapa mangkila pagar besi yang kamu tunjukkan di luar. Mari kita bedah lebih dalam mengenai perbedaan mentalitas antara orang yang sibuk menyewa status lewat cicilan dengan orang yang fokus pada hak milik lewat investasi, melalui analogi sewa kostul versus hak milik pribadi. Banyak orang di sekitar kita sebenarnya hanya sedang menyewa status sosial. Mereka memakai mobil bagus, pakaian bermerek, dan gadget terbaru. Namun semua itu bukan milik mereka sepenuhnya, karena ada beban cicilan yang mengikat di belakangnya. Ini persis seperti kamu menyewa kostum pangeran untuk sebuah pesta semalam. Kamu terlihat gagah di depan tamu lain, tapi saat pesta usai, kamu harus mengembalikannya dan tetap kembali menjadi orang biasa yang tidak punya apa-apa. Sebaliknya, orang yang fokus pada hak milik mungkin tidak terlihat mentereng saat ini.
Namun, mereka sedang membangun kekuasaan finansial yang nyata melalui aset yang benar-benar mereka kuasai, tanpa ada campur tangan pihak pemberi utang. Kamu harus memilih, apakah ingin menjadi aktor yang sibuk berakting kaya di panggung sandiwara sosial atau menjadi pemilik modal yang tenang. Karena tahu, setiap jengkal kekayaan yang dimiliki adalah murni hasil keringat sendiri yang tidak bisa ditarik kembali oleh pihak bank manapun. Fenomena ini diperparah dengan adanya konsep deprivasi relatif, yaitu sebuah perasaan di mana kita merasa miskin atau tertinggal hanya karena melihat orang lain di media sosial atau tetangga sebelah rumah mengganti mobil atau merenovasi rumah mereka dengan gaya yang lebih mewah. Kita merasa perlu melakukan hal yang sama, tanpa pernah mau peduli atau bertanya bagaimana kondisi dapur dan tabungan kita yang sebenarnya. Perasaan iri yang dibalut dengan persaingan terselubung ini seringkali membuat kita mengambil keputusan finansial yang sangat ceroboh, hanya agar tidak dianggap kalah dalam perlombaan gaya hidup. Kita lupa bahwa apa yang kita lihat di layar ponsel orang lain hanyalah cuplikan terbaik yang sengaja dipamerkan. Sementara kita tidak pernah tahu seberapa besar stres yang mereka alami untuk mempertahankan citra tersebut. Kebutuhan untuk diakui dan dianggap setara dengan lingkaran pergaulan seringkali menutup logika berpikir jernih kita, sehingga kita lebih memilih untuk mengorbankan dana pendidikan anak atau dana darurat hanya agar bisa membeli barang yang bisa membuat kita terlihat setara di mata orang lain yang sebenarnya tidak memiliki pengaruh apapun dalam hidup kita. Ada kaitan yang sangat erat antara rasa percaya diri yang rendah dengan kebutuhan seseorang untuk terus-menerus memamerkan apa yang mereka miliki kepada dunia luar. Orang yang benar-benar punya isi di dalam kepalanya dan punya keamanan di dalam dompetnya biasanya tidak akan terlalu sibuk mengurusi bungkus atau penampilan luar, karena mereka sudah merasa cukup dan aman dengan apa yang mereka miliki secara diam-diam. Kekayaan yang sejati itu biasanya bersifat tenang dan tidak butuh tepuk tangan. Sedangkan kemiskinan yang dipaksakan seringkali terdengar sangat berisik, karena ia membutuhkan pengakuan dari luar untuk menutupi rasa takut dan rasa tidak aman yang tersembunyi di dalam hati. Kamu harus menyadari sebuah momen pencerahan, bahwa orang-orang yang benar-benar kaya justru seringkali tampil sangat biasa saja agar tidak menarik perhatian yang tidak perlu. Sementara mereka yang baru merasa punya sedikit uang justru yang paling kencang berteriak melalui barang-barang bermerek yang mereka pakai. Keinginan untuk pamer adalah tanda bahwa ada sesuatu yang kosong di dalam diri, yang coba ditutupi dengan materi. Padahal, harga diri yang asli tidak akan pernah bisa dibeli dengan merek baju apapun yang ada di pasar dunia saat ini. Langkah pertama yang harus kamu lakukan untuk keluar dari jebakan ini adalah dengan mengganti fokus validasi dalam hidupmu, yaitu mengalihkan rasa bangga dari berapa banyak barang yang bisa kamu tunjukkan ke orang lain, menjadi seberapa lama kamu bisa bertahan hidup jika besok kamu tiba-tiba berhenti bekerja. Ketika kamu mulai menghitung kekayaan berdasarkan durasi waktu bertahan hidup, secara otomatis keinginanmu untuk pamer barang konsumtif akan mengerem dengan sendirinya, karena kamu sadar bahwa barang-barang itu justru memperpendek masa kebebasanmu. Kepuasan itu seharusnya datang dari melihat saldo investasi yang tumbuh secara konsisten di balik layar, bukan dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Dengan mengubah standar kesuksesan dari kepemilikan barang menjadi kepemilikan waktu, kamu akan merasa jauh lebih ringan dalam mengambil keputusan keuangan, karena kamu tidak lagi terikat oleh ekspektasi publik yang melelahkan. Ini adalah perubahan pola pikir yang sangat mendasar, namun sangat praktis untuk dilakukan. Jika kamu benar-benar ingin lepas dari jeratan gaya hidup yang palsu dan mulai membangun kemakmuran yang bersifat permanen bagi masa depanmu. Selanjutnya, kamu harus berani melakukan langkah praktis dengan memangkas semua pengeluaran yang tujuannya murni hanya untuk memukau orang lain dan bukan karena kebutuhan fungsional yang nyata. Mulailah melakukan audit terhadap semua pengeluaranmu, mulai dari langganan gaya hidup yang tidak perlu, hingga berani berkata jujur bahwa budgetmu tidak masuk saat diajak nongkrong di tempat yang melampaui kemampuan finansialmu saat ini. Tidak ada yang memalukan dengan mengakui bahwa kamu sedang berhemat atau sedang fokus membangun aset. Justru yang memalukan adalah ketika kamu memaksakan diri datang ke tempat mahal, namun harus bingung mencari pinjaman esok harinya hanya untuk sekadar makan. Memiliki integritas finansial berarti
Kamu berani hidup sesuai dengan kapasitasmu, tanpa merasa perlu mengikuti standar orang lain yang mungkin memang memiliki kemampuan lebih besar atau justru lebih nekat dalam berhutang. Kejujuran pada diri sendiri adalah senjata paling ampuh untuk meruntuhkan ego yang selama ini memaksa kamu untuk selalu terlihat mapan. Karena saat kamu sudah berdamai dengan kondisi keuanganmu, tidak ada lagi orang lain yang bisa menjatuhkan mentalmu dengan kata-kata atau pandangan sebelah mata mereka. Mulailah membangun apa yang saya sebut sebagai aset siluman, yaitu tumpukan kekayaan di instrumen investasi yang tidak terlihat oleh orang lain, namun memberikan imbal hasil yang sangat nyata bagi kesejahteraanmu. Kamu bisa mulai mengisi dana darurat, membeli reksadana, saham, atau emas secara rutin, tanpa perlu mengunggahnya ke status media sosial atau menceritakannya kepada teman-teman tongkronganmu. Biarkan kamu terlihat biasa saja, atau bahkan terlihat kekurangan di mata mereka, sementara kamu sebenarnya sedang membangun otot finansial yang sangat kuat, yang akan melindungimu saat terjadi krisis atau perubahan kondisi ekonomi yang tidak terduga. Memiliki kekayaan yang tidak diketahui orang lain akan memberimu kebebasan untuk bergerak tanpa tekanan sosial, dan tanpa rasa takut akan permintaan pinjaman dari orang-orang yang hanya datang saat kamu terlihat sukses. Inilah cara paling cerdas untuk mengumpulkan modal, karena kamu fokus pada substansi dan pertumbuhan nilai, bukan pada kulit luar yang hanya memberikan kepuasan semu bagi ego, yang tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang sudah kamu capai saat ini. Kita harus memahami bahwa kasta tertinggi dari kemakmuran sebenarnya bukan terletak pada seberapa banyak barang mewah yang bisa kita beli, melainkan pada kemampuan kita untuk tidur nyenyak setiap malam, tanpa ada satupun bayang-bayang utang yang menghantui. Tidur nyenyak tanpa beban pikiran adalah kemewahan yang tidak bisa dibeli dengan merek tas atau mobil apapun. Dan itu adalah inti dari ketenangan batin yang selama ini banyak orang cari, namun sulit ditemukan. Karena mereka terlalu sibuk mengejar pengakuan. Hidup tanpa kepalsuan memberikanmu kejernihan berpikir dan kesehatan mental yang luar biasa, karena kamu tidak perlu lagi memelihara kebohongan-kebohongan kecil demi menjaga image di depan publik. Kamu akan menyadari bahwa kekayaan yang tenang jauh lebih nikmat daripada kekayaan yang berisik. Karena di dalam ketenangan itu, terdapat kebebasan yang hakiki untuk menjadi diri sendiri, tanpa perlu memakai topeng sukses yang berat dan menyesakkan dada. Inilah kemerdekaan finansial yang sesungguhnya, di mana kamu memegang kendali penuh atas hidupmu, tanpa perlu merasa rendah diri saat tidak memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Berhenti pura-pura kaya sama sekali bukan berarti kamu memilih untuk hidup melarat atau sengsara selamanya. Melainkan, kamu sedang memilih untuk hidup cerdas, agar di masa depan nanti, kamu benar-benar kaya secara utuh, tanpa perlu berpura-pura lagi. Kamu sedang menunda kesenangan sesaat untuk mendapatkan keamanan yang abadi. Sebuah pertukaran yang sangat logis dan menguntungkan bagi siapapun yang memiliki visi jangka panjang. Jangan sampai kamu terjebak menjadi orang yang menua dalam keadaan lelah bekerja hanya untuk membayar cicilan barang-barang yang saat itu mungkin sudah menjadi sampah atau sudah sangat kuno nilainya. Masa depanmu jauh lebih berharga daripada sekadar pujian orang lain hari ini. Jadi, pastikan setiap rupiah yang kamu hasilkan hari ini benar-benar digunakan untuk membangun fondasi yang bisa menjagamu sampai akhir hayat nanti. Kesuksesan yang asli tidak membutuhkan panggung mewah atau lampu sorot, karena ia akan terasa sangat nyata di dalam hati dan di dalam saldo rekening yang terus berkembang, tanpa perlu ada satupun penonton yang menyaksikan proses pertumbuhannya tersebut. Sebagai penutup, kamu harus selalu ingat bahwa tidak ada satupun orang di dunia ini yang benar-benar peduli atau memikirkan apa yang kamu pakai atau apa yang kamu kendarai, sedalam yang kamu bayangkan. Mereka terlalu sibuk dengan masalah dan gengsi mereka sendiri untuk benar-benar memperhatikan detail hidupmu. Jadi, berhentilah menghancurkan masa depan finansialmu hanya untuk memuaskan mata penonton yang tidak pernah membayar satupun tagihan bulananmu. Beranilah untuk menjadi jujur pada diri sendiri mulai hari ini, dan mulailah membangun kekayaan yang substantif dengan cara yang paling logis dan praktis yang bisa kamu lakukan. Tuliskan satu pengakuan jujur di dalam dirimu tentang barang apa yang paling kamu sesali pernah kamu beli hanya demi gengsi, dan jadikan itu sebagai titik balik untuk tidak pernah lagi mengulang kesalahan yang sama. Terima kasih sudah mau mendengarkan, dan mulai berani meruntuhkan ego. Karena hanya dengan cara itulah,
kamu bisa benar-benar keluar dari jeratan kepalsuan dan melangkah dengan pasti menuju kemakmuran yang sejati dan abadi, tanpa perlu berpura-pura lagi di hadapan siapapun.